Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Prastia dari D3 Manajemen Informatika UNESA dengan NIM 013. Di sini saya akan mendesain sebuah data center yang melayani web server, database, DNS, storage, dan network distribusi baik intranet maupun internet. Di sini saya akan menggunakan Visio untuk mendesainnya. Untuk sebelum kita masuk ke desain, kita perkenalan dulu apa itu server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan berupa servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Layanan servis ini bisa berupa data semacam web, database, DNS, storage, dan lainnya. Itu bisa digunakan oleh satu atau lebih komputer yang mengakses. Seperti itu membentuk sebuah jaringan komputer. Untuk web server ini digunakan untuk web, database untuk penyimpanan data yang terorganisir, terus DNS server ini semacam alias yang digunakan untuk sebuah alamat yang menunjukkan sebuah IP. Jadi kita mengetik google.com, nanti kita akan diantar ke IP addressnya, seperti itu. Terus storage ini kita sebagai penyimpanan berupa media atau hal lainnya, file atau lain, seperti itu. Di sini ada intranet maupun internet. Intranet ini seperti sebuah jaringan khusus yang hanya orang-orang tertentu atau sebuah komunitas tertentu, ataupun kayak ketika kita mengakses intranet, kita hanya membatasi untuk beberapa orang saja ataupun sebuah perusahaan itu saja. Kalau misalkan kita menggunakan internet, itu bisa diakses oleh orang luar. Jadi siapapun bisa mengakses kalau kita menggunakan internet. Untuk perkenalannya sudah, kita langsung ke desain. Kita klik start, langsung kita menggunakan Visio. Untuk itu kita menggunakan plane drawing, kita gunakan satuan metrik juga. Untuk biar jelas saya perbesar sampai 101%. Untuk shape-nya kita gunakan shape yang dari luar, yaitu punyanya Lenovo. Di sini Lenovo ada flash system, network, storage ini ada 2, storage disk dan SAN, sistem, trusting server. Ini kalian bisa download dan kalian bisa akses di sini. Storage dokumen, di dokumen di my shape. Di sini kalian file dari luar, copy dan paste di sini, nanti akan keluar di more shape, my shapes dan server. Untuk yang pertama kita di sini ada storage 2 ya. Padahal pada storage pada server itu ada 3 jenis, yaitu ada SAN, ada NAS, dan ada DAS. Untuk lebih lanjutnya kita bisa gini: SAN, DAS, NAS adalah. Untuk secara umum, DAS ini langsung terkoneksi pada server itu sendiri, jadi tanpa melalui perantara apapun. Jadi kayak sebuah sistem itu langsung terhubung seperti ini. Sebuah aplikasi itu langsung terhubung ke file system melalui file system tadi yang digunakan untuk penyimpanan, jadi langsung terhubung sini. Sedangkan NAS itu memerlukan sebuah jaringan untuk penghubungnya. Jadi ketika kita menambahkan sebuah penyimpanan lagi, kita memerlukan sebuah file system dan storage lagi, sehingga itu akan menguras semacam proses yang ada di sana.
Sedangkan SAN yang ketiga yaitu ada SAN, yaitu sebuah penyimpanan yang storage-nya itu berada di luar. Jadi ketika kita menambahkan sebuah storage lagi, kita hanya menghubungkan melalui FC atau GPI. Ini semacam switch yang untuk mengatur traffic. Ya, keunggulannya emang gitu. Di sini kita bisa melihat traffic yang cukup besar dari sana. Jadi di luar dari sistem itu sendiri. Jadi file system ini seperti kita berjalan dalam sebuah lokal, yaitu sebuah perusahaan itu. Terus kalau misalkan storage ini digunakan untuk orang luar, diakses oleh orang luar, seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi sistem itu sendiri. Untuk SAN ini juga tergolong cukup mahal karena ini sangat enak diakses, sangat mudah, tapi ini sistemnya itu sangat banyak. Jadi kalau kayak operasinya cukup banyak, kayak penyimpanan atau apa, trafficnya juga ada. Kalau misalkan yang mudah digunakan yaitu hanya NAS, karena NAS ini biasanya digunakan dalam kategori bisnis kecil sampai menengah. Kalau SAN ini bisnis menengah sampai tinggi. Kalau yang DAS ini bisa digunakan secara umum lah oleh orang-orang tertentu, kayak gitu. Untuk yang perkenalannya tentang storage sudah, kita akan menggunakan storage-nya. Untuk pertama kita menggunakan yang storage yang umum saja. Kita bisa milih di sini, milih storage yang mana. Cukup banyak di sini. Kita bisa menggunakan storage. Oh ya, tadi kita menggunakan yang ini saja, storage yang D1224, karena ini masih tersedia di Lenovo di website aslinya 1224. Ini untuk front view ini tampilan depannya, kalau misal rear view ini tampilan belakangnya. Untuk desain kita memerlukan yang front view saja seperti ini. Terus kita juga memerlukan sebuah servernya, itu link server. Untuk server ini ada banyak, bisa menggunakan server yang hanya satu. Terus ini ada 4 disk, ada yang 8 disk, terus yang ini hanya 1 disk. Terus ada yang vertikal, bentuknya vertikal, smart disk. Untuk pertama kita akan menggunakan yang ini saja, N400. Oke, kita menggunakan ini karena di sini ada web server, database, dan DNS. Kita memerlukan 3 lagi, berarti ini bagian belakangnya ya. Kita cari yang depannya saja. Kita menggunakan ini sajalah, nggak apa, ganti. Di copy sebentar, kita copy yang ini tuh 23. Seperti ini kurang lebih. Untuk penghubung antara server dan storage-nya, kita menggunakan sebuah switch. Kita gunakan switch punyanya Lenovo, yaitu rack switch yang ini. Untuk versinya kita bisa milih apapun yang ada di sini. Kita gunakan ProView yang 37052 di sini. Oke, sudah, kita akan menghubungkan. Dari sini kita akan menghubungkan di sini. Terus dari sini kita menghubungkan di sini. Terus yang di sini kita akan menghubungkan di sini. Biar sebentar. Terus yang ini terhubung di sini. Oke.
seperti ini. Kita beri nama terlebih dahulu. Kita insert support textbook. Oke. Kita bentuk di sini. Oke, kita beri nama web. Yang pertama web server. Oke, sudah. Kita pilih pointer tool, kita select, di copy, paste sampai K4 5. Di sini itu DNS server. Oh ya, di sini web server kita bisa menambahkan lebih dari satu. Jadi kita misalkan di sini satu saja. Untuk yang kedua ini database server ya. Database server. Oke, database server. Terus yang ini switch. Oke, kita pilih, ditaruh di sini. Terus ininya storage, penyimpannya. Ini merupakan sebuah jaringan lokal yang terdiri dari web server, DNS server, database server, dihubungkan dengan switch. Jadi ini bisa diakses, tapi tidak bisa diakses melalui internet karena masih belum terhubung dengan internet maupun intranet. Jadi bisa diakses untuk server itu sendiri. Ini storage server ya. Oke, selesai. Kita perlu sebuah router untuk menghubungkan ke networknya. Oke, kita tunggu loading. Oke, kita gunakan yang ini saja. Oke, bentar. Equipment network symbol, kita menggunakan rack mounted saja. Router ini ya, jangan yang biasa ya. Terus kita juga memerlukan cloud. Kita tunggu. Oke, di sini kita memerlukan sebuah cloud. Network location, kita gunakan cloud yang ini. 1, 2. Ini sebagai penghubung antara router dan DNS server. Oke, sudah, kita beri teks intranet. Oke, copy paste internet, paste lagi router. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi storage ini penyimpanan, kita terhubung untuk menghubungkan web server, DNS server, dan data server. Jadi ini satu sama lain ini terhubung. Terus juga untuk tersambung ke internet ataupun intranet, kita menggunakan router seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini sih kalau data center. Jadi ini sebuah data center, itu akan terhubung ke intranet maupun ke internet. Intranet yaitu sebuah kayak
ruang lingkupnya hanya sebuah perusahaan tertentu. Kalau internet ini bisa diakses oleh siapa saja. Terus router ini sebagai penghubung antara server itu sendiri ke internet ataupun intranet. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada koreksi kalian bisa komentar di bawah. Sekian dari saya, Yogi Eka Prastia dari D3 Manajemen Informatika NIM 013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.